Garda Revolusi Iran kembali merilis ataupun melansir video serangan balasan rudal ke fasilitas militer lawan untuk menunjukkan mereka siap meladeni perang panjang. Militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Eris Shahid Bagheri pada hari Kamis. Terkait kehadiran mediator, Duta Besar Iran untuk Indonesia nyatakan negaranya tidak menerima negosiasi dalam perang dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang informasi pertama di Kompas Petang. Saudara, Iran terus menunjukkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Garda Revolusi Iran kembali melansir video serangan balasan rudal ke fasilitas militer lawannya untuk menunjukkan mereka siap meladeni perang panjang. Allahu Akbar! Inilah video serangan terbaru yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran, saudara, dalam operasi yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Rekaman terbaru menunjukkan peluncuran serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini, saudara, muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran. Tidak hanya rudal, saudara, lewat televisi pemerintah, Garda Revolusi Iran juga menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel, termasuk instalasi radar. Serangan yang dilakukan ini, saudara, hingga malam hari sebagai balasan setelah Israel dan juga Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu.
Dalam serangan terbarunya yang menyasar Israel, saudara, rudal dengan hulu ledak klaster terlihat di langit Tel Aviv. Iran mengatakan rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida. Tidak hanya itu, Iran juga mengatakan telah mengirimkan drone untuk mengincar lokasi strategis milik Israel. Sirine pun berbunyi, tanda peringatan terdengar di Tel Aviv pasca serangan. Otoritas Israel mengumumkan tidak ada laporan tentang korban luka maupun meninggal dunia. Ledakan terjadi di Bandara Internasional Nakhchivan di Azerbaijan akibat serangan drone pada hari Kamis waktu setempat. Rekaman menunjukkan asap tebal mengepul di atas gedung bandara, membuat panik warga sekitar yang berada di sekitar lokasi. Menurut Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, serangan terjadi 2 kali. Yang kedua mengenai dekat sekolah. 2 warga sipil dilaporkan terluka. Nakhchivan merupakan wilayah di Azerbaijan yang berbatasan langsung dengan Iran. Pemerintah tengah memanggil utusan Iran untuk menyampaikan protes akibat insiden ini. Pemerintah Azerbaijan menuduh Iran berada di balik serangan keji ini. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengecam serangan dan telah memerintahkan militernya untuk melaksanakan langkah balasan. Geçirin. Tavanın gördüğünüz kimi. Militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Eris Shahid Bagheri pada hari Kamis, seiring berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka, diikuti kobaran api dan asap. Kapal Eris Shahid Bagheri merupakan kapal yang bergabung bersama Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025 sebagai kapal induk drone. Ledakan terjadi di Bandara Internasional Nakhchivan di Azerbaijan akibat serangan drone pada hari Kamis waktu setempat. Serangan terjadi 2 kali, yang kedua mengenai lokasi dekat sekolah. Pemerintah Azerbaijan menuduh Iran berada di balik serangan keji ini. Presiden Azerbaijan mengecam serangan dan telah memerintahkan militernya untuk melaksanakan langkah balasan. Tarafından Azərbaycan ərazisinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı terror aktı törədilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisini İran dövləti pilotsuz uçuş aparatları ilə ateş altına salmıştır. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, bersama pejabat tinggi Teheran lainnya membantah keterlibatan Iran dalam serangan drone di wilayah Azerbaijan. Ia mengklaim insiden tersebut merupakan operasi bendera palsu atau false flag yang diatur oleh Israel untuk merusak hubungan regional.
ستاد کل نیروهای مسلح ما امروز اعلامیه داد که در برخی از جاها دیگران مورد حمله قرار میدن ای بسا از لایه رژیم صهیونیستی باشه و اونها به دنبال حادثه آفرینی باشن، مثل اتفاقی که امروز در نخجوان افتاد. ستاد کل نیروهای مسلح ما اعلامیه داد که ما نخجوان رو نزدیم. Sebelumnya, konsulat Amerika Serikat di Dubai juga diserang oleh drone Iran. Menteri Negara Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab, Rim Al-Hashimi, mengutuk serangan rudal dan drone yang dianggap sebagai serangan Iran terhadap kedaulatan negaranya. Al-Hashimi bilang, setiap pelanggaran kedaulatan Uni Emirat Arab atau negara Teluk manapun tidak akan dibiarkan begitu saja. في الأيام الأخيرة تعرضت دولة الإمارات إلى جانب دول الخليج ودول شقيقة وصديقة لسلسلة هجمات إيرانية سافرة في سياق تصعيد إقليمي خطير وغير مسبوق. Iran memang meluncurkan operasi balasan untuk serangan AS dan Israel yang diberi nama Operasi True Promise 4. Juru bicara Markas Pusat Militer Khatam Al-Anbiya Iran menyatakan, serangan tersebut hanya menyasar pangkalan AS yang ada di Timur Tengah, seperti Pelabuhan Mina Salman dan markas besar armada kelima AS di Manama di Bahrain dan pangkalan udara Ali Al-Salem dan Camp Arif Jan di Kuwait. Iran juga menargetkan markas kelompok separatis Kurdi di wilayah Erbil, Irak. دریایی و هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مناطق مختلف کشور پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و اهداف تعیین شده در سرزمین‌های اشغالی را نیز هدف قرار دادند. همچنین پایگاه‌ها و مقرهای گروهک‌های جعلی کردی و ضد انقلاب با 3 فروند موشک توسط یگانهای موشکی نیروی زمینی سپاه با موفقیت بالا مورد اصابت قرار گرفت. Perang terbuka antara Iran melawan Israel dan AS pecah sejak Sabtu pekan lalu. Serangan awal dilakukan dengan pemboman ke ibu kota Teheran yang berujung pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, beserta sejumlah jenderal dan pejabat tinggi militer Iran. Iran membalasnya dengan melancarkan serangan ke Israel dan sejumlah pangkalan militer AS yang berada di Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, serta Arab Saudi. Saudara, keluarga aktivis pelabuhan Ermanto Usman yang jadi korban perampokan hingga tewas di Bekasi minta perlindungan ke LPSK. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Keluarga aktivis pelabuhan Ermanto Usman yang menjadi korban perampokan hingga tewas di Bekasi meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keluarga masih meyakini kematian sang ayah bukan karena perampokan murni, tetapi pembunuhan. Di sini lebih kepada kasus pembunuhan ya. Jadi saya tidak melihat adanya unsur perampokan di sini. Kami berharap pihak kepolisian bisa sejujurnya apa yang terjadi sama ayah. Aktivis Ermanto Usman diduga dibunuh. 4 hari pasca peristiwa perampokan yang menewaskan Ermanto Usman di Jatibening, Bekasi, polisi belum menemukan pelaku perampokan. Sementara anak korban masih menilai banyak kejanggalan dalam kematian sang ayah yang menduga Ermanto Usman bukan korban perampokan, melainkan pembunuhan. Keluarga didampingi anggota Komisi 13 DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk saksi kunci peristiwa istri korban yang saat ini masih kritis dan anak korban. Meminta perlindungan terutama untuk istri korban yang sekarang masih dalam keadaan kritis di rumah sakit, untuk 4 orang anak dan menantunya, dan siapapun yang berkorelasi dekat dengan
korban. Kasus ini bisa terungkap bukan hanya eksekutor tapi siapa otak di balik peristiwa yang sangat keji, sangat tragik. Permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK akan kita tindak lanjuti dan LPSK siap untuk berikan perlindungan pemenuhan hak pemberian bantuan pada saksi dan atau korban sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Demikian. Sementara keluarga korban menilai banyak kejanggalan dalam peristiwa perampokan yang menewaskan Ermanto Usman. Seperti kunci mobil yang hilang, namun mobil tak ikut hilang, hingga perangkas yang tidak tersentuh pencuri. Keluarga juga mengungkap aktivitas Ermanto Usman sebagai pegiat anti korupsi memang kerap mendapat intimidasi. Kasih juga nggak dalam keadaan tidak rusak, tidak disentuh. Kemudian gua lemari itu juga masih tersusun rapi. Kemudian juga selain kunci mobil yang hilang, memang ada handphone almarhum dan handphone istrinya, gitu ya. Hilang ya? Ya, mungkin hilang atau dibawa oleh pelaku. Itu bicara aneh kok, yang diambil itu cuma handphone sama kunci mobil. Handphone dua-duanya hilang, Mbak? Ya. Yang diambil itu handphone sama 2 handphone dan kunci mobil saja. Itu sudah 25 tahun jadi aktivis. Ya, berbicara dia mendapat intimidasi itu ya bukan hal yang aneh, itu sudah biasa. Mantan Kabareskrim Susno 2J menyebut selain harus menangkap pelaku, polisi juga harus mengungkap motif penganiayaan terhadap Ermanto Usman, apakah perampokan atau pembunuhan. Pasalnya, korban juga aktif sebagai pegiat anti korupsi. Itu bisa beda kamuflase supaya dia tidak dikejar dengan pakai kendaraan, atau bisa untuk menghilangkan jejak bahwa ini seolah-olah betul pencuri. Yang ketiga, saya katakan tadi bahwa harus dilihat background aktivitas daripada korban pada akhir-akhir ini. Nah, dari pihak mengatakan dia adalah penggiat daripada kasus korupsi, ya, untuk anti korupsi. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku perampokan. Selain mengumpulkan barang bukti dari olah TKP, polisi masih membutuhkan keterangan saksi kunci istri korban yang saat ini masih kritis di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Soal pengusutan kematian aktivis pelabuhan Ermanto Usman, lebih lengkap kita berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR, Safarudin, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Safarudin. Selamat petang, Mas. Ini kan yang terbaru terkait dengan kasus ini, keluarga meminta perlindungan ke LPSK. Menurut Bang Safarudin sendiri, apakah ini artinya ada ancaman yang diterima oleh pihak keluarga? Iya. Saya kira memang itu salah satu pertimbangan untuk memberikan rasa aman kepada keluarganya, harus mendapatkan pengamanan dari LPSK. Jadi saya kira itu perlu untuk pengamanan LPSK, keluarganya supaya merasa tenang, merasa aman. Kalau masalah pengancaman kan nanti keluarganya yang lebih tahu itu apakah ada pengancaman. Walaupun memang tidak ada pengancaman juga boleh minta perlindungan kepada LPSK itu. Apakah ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh keluarga bahwa perampokan ini tidak murni 100% perampokan tapi ada dugaan pembunuhan di sana? Ya, saya kira itu salah satu masukan, salah satu pertimbangan bahwa itu beliau ada latar belakangnya aktivis tentang masalah korupsi. Itu semua jadi masukan, tapi kan kita tidak boleh terperangkap di sebagai background aktivis itu. Tapi kan yang utama kan kita harus mengungkap dulu pelakunya siapa. Nah kan pertama kan nanti ada otopsinya itu. Hasil otopsi itu akan memberikan keterangan di situ nanti. Kita mendapatkan masukan itu jam berapa sih sebetulnya terjadinya penusukan itu atau pembunuhan itu. Bisa dilihat dari hasil otopsi. Yang kedua,
nanti kan bisa ada tes DNA, sidik jari, segala macam. Nah, yang lebih canggih itu kan pakai DNA. Tes DNA-nya kan perlu dicari nanti. Kemudian adalah rekam digital di handphonenya, walaupun handphonenya hilang kan bisa juga diambil nanti percakapan-percakapan 1 hari, berapa jam sebelum terjadinya kejadian itu, atau berapa minggu sebelum itu bisa kita telusuri bagaimana rekam digital, walaupun handphonenya hilang, tapi kan keluarganya tahu nomornya. Jadi bisa nanti kita mencari juga sumber informasi dari rekam digital itu. Tidak hanya handphone yang hilang ya Bang Safarudin, tapi kalau kita lihat yang juga menjadi kejanggalan keluarga, ini kunci mobilnya hilang tapi mobilnya tidak hilang. Nah, Anda melihat dengan kejadian seperti ini kaitannya seperti apa dengan kasus ini? Terlebih keluarga akhirnya melihat banyak kejanggalan dari dugaan perampokan yang terjadi. Ya, jadi memang semuanya kalau belum terungkap kan kita alternatif itu kemungkinan itu bisa saja. Ya seperti itu ada kejanggalan itu. Jadi kan ini bukan murni, kita juga harus, polisi juga harus melihat bahwa ini tidak murni perampokan. Mungkin saja pembunuhan karena barang-barang kan banyak yang tidak hilang gitu ya. Ada mobil ada, tapi kuncinya hilang, gitu kan. Nah, semuanya itu kan menjadi masukan bagi Polri untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan. Sehingga ya saksi-saksi di tempat kejadian juga begitu. Jadi kalau suatu pembunuhan itu kan harus kita berawal dari tempat kejadian perkara, diolah, kemudian saksi-saksi, karena ini pembunuhan, jadi harus ada juga hasil otopsinya nanti. Di situ ditentukan jam berapa dia meninggal, jam berapa kejadian itu, gitu. Bang Safarudin sendiri yang juga tentu memantau jalannya proses hukum kasus ini, Anda melihat ada kejanggalan juga dalam kasus ini? Iya, jadi kan kejanggalan-kejanggalan itu kan semuanya kemungkinan itu. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu menjadi bukti-bukti oleh Polri di dalam melakukan pengungkapan ini, di dalam melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Semua keganjilan-keganjilan itu menjadi masukan, menjadi pedoman untuk pengungkapan siapa sih pelakunya ini. Bisa di tracking juga ini, setelah mendapatkan intimidasi, sebelumnya kan korban juga sempat mendapatkan intimidasi gitu, informasi dari pihak keluarga. Apakah background dari korban ini juga perlu ditelusuri begitu sehingga betul-betul polisi bisa men-tracking kasus ini betul murni perampokan atau jangan-jangan seperti yang disampaikan keluarga ada pembunuhan di sini, dugaan pembunuhan di sini. Betul. Jadi itu salah satu masukannya, salah satu. Kita tidak boleh terjebak ke motif yang backgroundnya, tapi salah satunya itu masukan, dan Polri harus melakukan backgroundnya sebagai aktivis itu juga salah satu untuk cara mengungkap itu. Makanya kan saya bilang harus kita nanti di tracking untuk jejak digitalnya nanti seperti apa. Saya kira bisa diungkap oleh Polri itu bagaimana sih percakapan di handphonenya sebelum terjadinya kejadian ini. Yang menurut Anda yang menjadi poin penting dari pengusutan kasus ini oleh pihak kepolisian sembari kita menunggu hasil otopsi dan juga tes DNA, apa yang perlu dilakukan oleh polisi? Ya, itu jejak digitalnya juga harus kita ungkap di situ. Bisa kita tracking dari jejak digitalnya. Yang utama harus terungkap pelakunya siapa. Itu. Nah, setelah terungkap pelakunya, di situ akan jelas nanti motifnya apa. Apakah memang pembunuhan atau perampokan di situ. Tapi yang utama kan pelakunya harus kita ungkap dulu. Kemudian kalau kita lihat saat ini juga memang
kita melihat background dari korban ini kan merupakan seorang aktivis begitu dan juga vokal menyampaikan kritik begitu. Apakah ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu alat dari polisi untuk melakukan penyelidikan dari kasus ini? Ya, betul. Jadi salah satu beliau itu backgroundnya adalah aktivis, juga harus melakukan langkah-langkah masukan-masukan bahwa beliau kemungkinan terjadinya ada motif-motif tentang masalah beliau sebagai backgroundnya aktivis. Tapi kan kita tidak boleh hanya salah satu itu gitu ya. Baik, tidak hanya berpatokan pada salah satu aspek itu saja, tapi berbagai aspek juga terlebih kita masih menunggu hasil otopsi dan juga DNA dan juga saksi kunci ya, yaitu istri korban juga saat ini masih kritis. Semoga bisa segera sembuh dan bisa diminta keterangan untuk membuat titik terang kasus ini ya Pak. Baik, terima kasih Pak Safarudin telah berbagi perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih banyak ya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi terkait kehadiran mediator. Duta Besar Iran untuk Indonesia menyatakan negaranya tidak menerima negosiasi dalam perang dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memeriksa kapal perusak barunya dan meninjau uji coba rudal jelajah yang ditembakkan dari kapal perang. Kantor Berita Pusat Korea Utara mengatakan dalam kunjungannya di galangan kapal Pelabuhan Barat Nampo, Kim Jong-un mengawasi langsung uji coba rudal dari kapal perusak Chohyeon berbobot 5.000 ton. Media pemerintah Korea Utara menyebut kapal itu dirancang untuk menangani berbagai sistem senjata, termasuk senjata anti udara dan anti laut, serta rudal balistik dan rudal jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Kim mengatakan kapal tersebut merupakan simbol kemampuan Angkatan Laut Korea Utara. Saudara, merespons inisiatif Indonesia menjadi mediator perang Iran, Duta Besar Iran menegaskan Iran tidak menerima negosiasi dalam perang ini. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barojerdi memastikan Iran tidak akan menerima mediasi dengan Iran, Amerika, dan juga Israel, saudara. Duta Besar Iran bilang tidak percaya dengan negosiasi dalam bentuk apapun. Pasalnya, serangan tetap diluncurkan ke Iran setelah proses negosiasi. Sikap tegas tersebut disampaikan Duta Besar Iran dalam acara doa bersama dan penandatanganan petisi solidaritas kemanusiaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. و در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم، به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Indonesia ingin mengambil peran menjadi mediator bagi ketiga negara yang berkonflik saat ini, Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Usai bertemu dengan Presiden dan Wapres terdahulu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap dirinya telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran. Indonesia menyesalkan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Indonesia menekankan pentingnya kembali ke meja perundingan dan Indonesia siap menjadi mediator untuk menurunkan eskalasi. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja
perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf usai menghadiri buka puasa bersama Presiden Prabowo kemarin yang juga mengundang ulama dan tokoh ormas Islam mengungkap betapa pentingnya Indonesia menggunakan semua peluang untuk mendorong dialog, termasuk memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Trump memperjuangkan perdamaian. Beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam keberadaan Indonesia di dalam BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses deeskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian atas perang yang sekarang sedang berlangsung. Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna menilai tawaran Indonesia untuk menjadi mediator bagi Iran dan Amerika kurang tepat. Indonesia menurutnya bisa mengambil peran dengan negara-negara yang tidak berkonflik seperti Rusia dan Tiongkok. Posisi Indonesia secara langsung masalah perang Amerika-Iran ini nggak ada. Posisi walaupun kemudian siap jadi mediator, jadi penengah. Mediator apa ininya? Kalau sebagai mediator, yang tadi disampaikan tadi oleh rekan saya tadi, ya mediator pada negara-negara yang tidak mendukung langsung Amerika. Oke. Sudah 7 hari perang berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat Israel sejak perang terjadi Sabtu lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat berujar diprediksi perang ini akan terjadi 4 hingga 5 minggu ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan berangkat ke Teheran, Iran bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk misi perdamaian. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Ijmi Jimli Asyidiki setelah menghadiri pertemuan tokoh Muslim dengan Presiden di Istana pada Kamis malam. Kunjungan ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan meredam ketegangan menyusul serangan militer terhadap Iran oleh pihak yang didukung Amerika Serikat. Jimli bilang Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan berangkat ke Teheran, Iran bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk misi perdamaian. Sambil tadi bagus Presiden Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden. Bagus sekali. Jadi bukan hanya Indonesia, artinya apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. Lupa saya, Perdana Menteri atau Presiden tadi ya, Pakistan, Presiden Pakistan. Nah, mereka akan sama-sama pergi. Nah, bayangkan bahwa peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, ya kan, penting sekali untuk mengajak damai, walaupun mungkin peluangnya kecil. Pemerintah akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran secara bertahap. Evakuasi dilakukan menyusul peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamdani menjelaskan, 32 WNI akan dievakuasi secara bertahap. Pada tahap pertama, warga negara Indonesia diperkirakan tiba di Indonesia pada 9 atau 10 Maret. Pemerintah menyusun skenario evakuasi melalui Azerbaijan. Namun skenario evakuasi akan disesuaikan dengan dinamika perang di lapangan. Pemerintah mencatat 329 warga Indonesia saat ini masih berada di Iran. Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan.
Sementara itu, saudara, 299 warga Filipina yang dipulangkan dari Timur Tengah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Ninoy Aquino di Pasay City pada Kamis waktu setempat. Mereka tiba di Filipina dengan penerbangan dari Dubai. Warga yang dipulangkan adalah pekerja migran Filipina dan juga pelancong. Mereka tiba di Filipina setelah gelombang pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh penutupan wilayah udara di wilayah Timur Tengah. Setelah Israel dan juga Amerika Serikat melancarkan serangan udara gabungan terhadap Iran. Saudara, Iran terus menunjukkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran kembali melansir video serangan balasan rudal. Saudara, Iran terus menunjukkan perlawanannya terhadap Amerika Serikat dan Israel. Inilah video serangan terbaru yang dirilis Garda Revolusi Iran dalam operasi yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Rekaman terbaru menunjukkan peluncuran serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti, sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran. Tak hanya rudal, lewat televisi pemerintah, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel termasuk instalasi radar. Serangan dilakukan hingga malam hari sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Dalam serangan terbarunya yang menyasar Israel, rudal dengan hulu ledak klaster terlihat di langit Tel Aviv. Iran mengatakan rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida. Tak hanya itu, Iran juga mengatakan telah mengirimkan drone untuk mengincar lokasi strategis milik Israel. Sirine bunyi tanda peringatan terdengar di Tel Aviv pasca serangan. Otoritas Israel mengumumkan tak ada laporan tentang korban luka maupun meninggal. Militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, RS Shahid Bagheri, pada hari Kamis seiring berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka, diikuti kobaran api dan asap. Kapal RS Shahid Bagheri merupakan kapal yang bergabung bersama Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025
sebagai kapal induk drone. Militer Amerika Serikat juga merilis gambar serangan terhadap pesawat seiring berlanjutnya serangan di seluruh Iran pada hari Kamis. Video merekam serangan menargetkan sejumlah pesawat dan fasilitas yang berada di sekitarnya. Media Iran melaporkan lebih dari 1.200 orang dan 6 petinggi militer Iran tewas dalam serangan. Sudah sepekan konflik Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran masih memanas. Serangan bahkan ditargetkan untuk sejumlah negara tetangga Iran. Bagaimana kekuatan intelijen masing-masing negara untuk membaca pola serangan lawan? Kita bahas bersama mantan Kepala BAIS Soleman Ponto dan dosen ilmu politik Udayana, Evata Filomeno Borromeo. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Saya ke Pak Soleman dulu ya. Pak Soleman, salah satu kunci dalam perang kan adalah akurasi informasi. Kalau kita membandingkan kekuatan dan kecanggihan intelijen, mana yang lebih unggul antara Iran dan Israel dan Amerika Serikat? Wah, itu susah Kak membanding-bandingkan seperti itu. Apalagi kalau kita membandingkan intelijen itu sangat sulit. Kita lihat, hanya bisa dilihat dari hasilnya. Dari hasilnya aja juga kita bisa melihat mereka berimbang. Jadi bisa dilihat dua-duanya sama itu. Tidak ada yang siapa yang melebihi siapa. Kalau satu lebih hebat, tentunya satu itu tidak akan ada serangan yang masuk. Tapi kan kita bisa lihat, serangan ini dua-duanya mengalami hal yang sama. Jadi kalau dilihat dari hasil seperti itu, maka kekuatan intelijen pun itu tidak jauh beda-beda. Tapi kalau kita melihat indikator keberhasilan itu, dari keberhasilan suatu informasi intelijen itu bagaimana sih membacanya Pak Soleman? Kita tidak bisa mengklaim bahwa itu hasil intelijen. Karena hasil intelijen itu tidak selalu dipatuhi oleh komandan. Intelijen itu kasih 10, nanti komandannya pakai cuma 2, itu bisa. Jadi tidak bisa kita bilang itu hasil intelijen semua, nggak bisa. Nanti komandan marah kalau kita begitu. Dan komandan juga itu bisa memutuskan, saya nggak pakai hasil dari kamu. Itu juga bisa. Jadi kami dari intelijen itu tidak bisa mengklaim, wah itu hasil intelijen hebat. Oh nggak bisa. Nanti komandan marah, karena itu ada di mereka itu. Begitu. Oke, tapi Pak Soleman, oke kita melihat hasilnya, tampaknya Iran bisa mengimbangi Israel dan juga Amerika Serikat. Tapi ketika sasaran serang dari masing-masing negara ini tampaknya bisa menyasar titik strategis, bekal informasi yang mereka bisa kumpulkan itu kekuatannya dari mana saja sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan, gambarkan biasanya seperti apa? Itu bisa ada dua, bisa akibat dari memang data intelijen yang lapangan ya, yang empirik mereka dapat, itu yang pertama. Yang kedua bisa itu akibat dari kecanggihan teknologi. Tinggal yang mana? Apakah ada orang, nah kalau orang-orang biasanya orang-orang yang berkhianat, yang ngasih ini posisi yang pasti. Tetapi bisa juga posisi pasti itu karena kecanggihan teknologi itu bisa juga gitu. Oke, informasi dan kecanggihan teknologi. Kalau Mas Evata, sebenarnya kalau kita memetakan kekuatan intelijen dan juga memetakan sekutu-sekutu yang ada di wilayah kawasan di Timur Tengah, sebenarnya bagaimana kita bisa melihat, membandingkan mana ini yang lebih unggul sejauh ini? Baik, tentu kita bisa melihat sebenarnya apa yang hari ini terjadi itu adalah kalkulasi presisi intelijen yang sangat kompleks. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh Israel dengan menempel terus pemimpin tertinggi dari Iran, ini adalah tanda bahwa mereka sudah menanamkan agen-agen sel tidur, dan bahkan juga mereka sampai saat ini menggunakan teknologi-teknologi yang cukup canggih ya dalam operasi dan upaya untuk menyerang secara siber. Kita bisa melihat Amerika Serikat sendiri bahkan menggunakan project AI Maven ya, yang dapat melihat seperti mata dewa. Tetapi yang cukup menarik adalah ada juga upaya untuk melakukan kontra intelijen yang dilakukan oleh Iran. Kita bisa melihat meskipun ruang udara dikunci habis oleh Israel dan juga Amerika Serikat, ada disrupsi
jamming balik yang dilakukan oleh intelijen Iran untuk mencegah serangan yang nanti akhirnya menciptakan kerusakan fatal bagi mereka. Kita bisa melihat bahwa efektivitas dari serangan ini memang pada sisi-sisi wilayah-wilayah yang menjadi pusat-pusat pertahanan Iran. Tetapi serangan balik dari Iran ini yang disebut dengan peluasan pain strategi atau peluasan pada target-target sipil. Nah, keberhasilan taktik yang berdarah ini adalah serangan untuk mengacaukan bahwa perang ini adalah perang dari asimetris menuju perang atribusi. Ini akan sangat panjang dan tentu ini adalah strategi untuk melelahkan kedua belah pihak. Tetapi kita bisa melihat bahwa Iran cukup kompak sehingga proses suksesi dari setelah wafatnya Ali Khamenei dan pemimpin yang baru telah terpilih, tanda bahwa mereka cukup kuat, cukup solid untuk menjaga stabilitas dan ideologis politik negara mereka. Kemudian juga Mas Evata, yang terbaru adalah ketika Azerbaijan menerima sebuah serangan, ia menuding itu adalah ulah dari Iran dan Iran juga membantah. Itu sebenarnya kalau kita petakan, itu memang adalah sebuah serangan yang sudah dikalkulasi betul oleh siapapun penyerang, apakah itu Iran ataupun juga bukan, atau justru itu adalah sesuai klaim dari Iran, adalah upaya dari Israel untuk memecah belah negara Muslim? Kita bisa melihat bahwa serangan ke Azerbaijan ini kalau dalam istilah intelijen ini adalah strategi false flag ya. Jadi seolah-olah serangan ini diinisiasi oleh Iran. Padahal bisa saja adalah serangan yang diinisiasi dan perlu dikonfirmasi kembali bahwa siapa yang memulai. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam perang ini sudah ada 12 negara yang berkonfrontasi. Nanti ke depannya bisa saja bertambah sampai 20 negara. Apabila sampai terjadi perang yang berkelanjutan dan semua akhirnya mulai terlibat, otomatis mau dan tidak mau negosiasi menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berharap agar eskalasi dari perang ini terkontrol dan sesuai dengan harapan dari pihak-pihak yang menjalankan operasi. Maka saya bisa melihat bahwa hal ini adalah hal yang masih terprediksi dan bisa saja ini dilakukan secara sengaja untuk menciptakan titik panas yang baru dan akhirnya pola-pola operasinya menjadi berubah ke arah politik dan juga diplomasi. Kalau Pak Soleman juga masih soal serangan di Azerbaijan, Anda melihat sebenarnya seberapa efektif ketika serangan itu dilakukan ke sebuah negara, kemudian dua pihak yang terlibat saling tunjuk siapa pelakunya? Bagaimana suaranya nggak jelas tadi? Oke, di Azerbaijan kan Azerbaijan meyakini bahwa serangan itu dilakukan oleh Iran, tapi Iran membantah, menuding balik kalau itu adalah ulah Israel. Ketika sebuah serangan, kemudian dua pihak terlibat ini saling tuding, saling menunjuk. Sebenarnya ini adalah sebuah strategi yang memang kerap digunakan dalam sebuah perang? Ya, saya kira itu adalah hal yang wajar. Ya, saling tuding itu bukan hal yang luar biasa, memang sudah biasa seperti itu. Karena dua-duanya tidak mau disalahkan siapa yang mendahului. Jadi itu bukan hal yang luar biasa, memang salah satu strategi untuk memperlihatkan bahwa saya tidak bersalah dalam hal ini. Kalau nanti ada yang menyalahkan, kan begitu. Tapi ketika serangan itu dilakukan, bagaimana negara tersebut bisa membedakan apakah ini adalah sebuah serangan yang memang sudah diperhitungkan dengan betul atau jangan-jangan ini adalah sebuah propaganda atau ada motif di baliknya lagi? Ya memang kita tidak akan bisa membedakan, tapi yang jelas serangan itu ada. Ya sudah, yang ada yang faktual yang bisa kita pastikan itu adalah saling menyerang. Itu aja. Kalau itu dibalik dari situ ya hanya mereka yang tahu. Kita tidak bisa, kita untuk apa kita berbicara the news behind the news. Yang tahu hanya mereka, tapi bagi kita di luar ini yang penting kita melihat kedua belah pihak sekarang sudah saling menyerang. Lalu kalau kita bertanya terus kita mau apa? Kan begitu aja. Itu yang jelas. Gitu. Oke. Kita juga bicara lagi soal kekuatan intelijen. Mas Evata, bagaimana kalau menurut pertimbangan Anda, sejauh mana Iran akan terus bisa mengimbangi kekuatan dan bekal intelijen dari Amerika Serikat dan Israel? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Mojtaba Khamenei, putra Ayatollah Ali Khamenei yang disebut-sebut menggantikan sang ayah menjadi pemimpin tertinggi Iran, belum menampakkan diri ke publik. Mojtaba tidak terlihat sejak serangan udara Israel yang menargetkan kantor pemimpin tertinggi menewaskan ayahnya. Banyak pihak meyakini Mojtaba masih hidup meskipun media pemerintah Iran belum melaporkan keberadaannya. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Iran membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menggodok calon pengganti Khamenei.
Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugas pada 1 Maret 2026. Dewan Kepemimpinan beranggotakan Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni Ejei, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. در مورد جانشینی رهبر انقلاب قانون اساسی ایران سازوکار رو پیش بینی کرده که هر وقت رهبر ایران به هر دلیلی نتونه به وظایف خودش عمل بکنه یک شورای 3 نفره به عنوان شورای رهبری تشکیل میشه و بعد مجلس خبرگان که منتخبین مردم هستند اونها تشکیل جلسه میدن و رهبر بعدی رو انتخاب میکنن. در حال حاضر مجلس شورای رهبری تشکیل شده و 3 نفر شامل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای رهبری تعیین شدن و انشاءالله به زودی مجلس خبرگان رهبری رهبر جدید رو اعلام خواهد کرد. Kita lanjutkan dialog bersama Soleman Ponto dan Evata Filomeno Borromeo Duarte. Saya ke Mas Evata dulu. Mas Evata, Amerika Serikat bilang kalau ini akan menjadi perang yang panjang dan Iran juga bilang kalau ia siap untuk melakukan hal itu, membalas hal itu. Kalau kita melihat dengan Iran yang saat ini kan juga sedang berupaya untuk menangkal operasi intelijen, tapi yang sedang jadi sasaran dari Amerika Serikat dan Israel, apakah operasi intelijen itu berfokus untuk hanya mencari titik-titik strategis saja untuk diserang, atau justru juga dari dalam mau mengganggu stabilitas dalam negerinya Iran? Baik, seperti yang Pak Sini tadi sampaikan, bahwa operasi ini berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendudukan, boots on ground. Jadi mereka melakukan upaya untuk menghasut kelompok-kelompok Kurdi, PJAK, KDPI, PAK, dan juga kelompok Komala. Nanti yang kedepannya tinggal akan melakukan konfrontasi yang posisinya mereka itu berada di perbatasan Irak dan juga Iran. Kita bisa melihat bahwa di laut juga ada kurang lebih 30 kapal dari Iran yang akhirnya ditenggelamkan dengan torpedo. Ini merupakan sejarah baru ketika torpedo dihancurkan, ya, ketika torpedo dihempaskan dalam operasi. Nah, ini adalah tanda bahwa sebenarnya dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dan dari sisi aspek apapun, Iran sedang terkepung. Dan kita bisa melihat bahwa Cina juga belum menentukan posisi mereka masih netral aktif, dan juga Rusia yang belum menentukan. Maka kalau ditanya, mereka bertahan dari mana? Mereka hanya bisa mampu bertahan saat ini dari posisi logistik untuk melawan dan melakukan serangan balik dengan rudal balistik itu. Tetapi apabila dalam kondisi-kondisi tertentu, hal ini juga akan sulit, ya, dan terpaksa mereka harus melakukan diplomasi ulang untuk menentukan posisi-posisi strategis nanti apa yang harus disepakati agar eskalasi ini segera berakhir. Amerika berharap agar perang ini clean, tetapi nyatanya tidak. Nah, sedangkan Iran sudah siap dengan nafas panjangnya, tetapi mengalami collateral damage atau battle damage kurang lebih sekitar 50%. Maka ketika mereka berperang panjang, ini juga akan sangat mempersulit mereka juga. Demikian. Oke. Kalau Pak Soleman, ketika Iran diserang, digempur dari udara, kemudian juga dari stabilitas dalam negerinya juga sedang diganggu menjadi sasaran operasi intelijen. Apakah Iran akan mampu sebenarnya menangkal operasi itu dalam waktu yang panjang? Kalau melihat situasi seperti sekarang, memang untuk jangka panjang, kalau terus-menerus ya seperti ini, sekarang aja seperti disampaikan tadi sudah 50% dari si bangunan sudah hancur. Kalau nanti ditambah lagi dengan operasi intelijen untuk penggalangan yang diturunkan, dibuat situasi di dalam negeri menjadi tidak stabil, ini juga akan membuat situasi semakin sulit. Jadi memang lihat situasi sekarang bagi Iran ini agak mengkhawatirkan. Di laut, torpedo sudah bermain, kapal sekian banyak. Sampai hari ini juga kalau kita melihat udara Iran juga dipenuhi, masih tetap dipenuhi oleh pesawat-pesawat dari Israel. Walaupun juga udara Israel dipenuhi oleh rudal-rudal Iran. Tetapi ini untuk jangka panjang, ini akan kesulitan kalau jangka panjang ya, karena nanti rakyatnya sendiri yang akan menuntut ke pemimpinnya sudah berhentilah berperang.
kami juga mau makan, kan begitu nantinya. Oke, satu lagi yang juga sedang disampaikan oleh Trump adalah Trump mengancam akan melakukan serangan juga via darat. Kalau menurut Anda, Mas Evata, ini adalah ancaman serius atau gertakan saja? Karena kita tahu Iran juga sebenarnya dikelilingi oleh benteng alami. Iya, saya kira kalau menurut darat... Pak Soleman, sorry, saya ke Mas Evata sebentar. Oke, Mas Evata, silakan. Baik, serangan darat memang tidak terlihat adanya gerakan atau penambahan pasukan. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat hari ini adalah menambah pesawat-pesawat tanker untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur mereka. Dan kita bisa melihat mereka menambah armada angkatan laut yang kurang lebih sekarang sudah sekitar 40% dari kekuatan Amerika. Itu ada di wilayah dekat-dekat Iran. Nah, ketika mereka menyampaikan bahwa mereka akan melakukan boots on ground atau upaya untuk menerjunkan pasukan, ini adalah upaya untuk melakukan intervensi dan penetrasi secara langsung. Tanda bahwa koordinasi intelijen yang terjadi di dalam pihak IRGC cukup kuat dan operasi penggalangan ini mengalami kesulitan juga. Dan mereka berharap agar perang ini nanti sesuai dengan timeline yang sudah mereka tentukan. Mereka hanya mampu bertahan kurang lebih 2 minggu lagi ke depan. Nah, artinya ini hanya gertakan saja atau memang serius? Donald Trump terpaksa melakukan hal tersebut meskipun Iran dipenuhi dengan benteng alami pegunungan Zargos yang luar biasa ya dan sebagainya, dan command center mereka yang sudah berada di bawah tanah, tetapi kita bisa melihat bahwa yang sebenarnya nanti dimobilisasi adalah pasukan defense dari Israel, bukan dari Amerika Serikat, kecuali kedepannya mungkin pasukan komando ataupun pasukan-pasukan yang bergerak untuk menyisir dan melakukan blokade terhadap blokade ekonomi yang dilakukan oleh Iran itu sendiri, bukan dalam pusat pemerintahan. Akan sangat sulit karena itu sifatnya urban, dan urban warfare itu dihindari oleh Amerika hari ini. Kerugiannya sangat besar, mereka punya pengalaman dari Irak. Oke, kalau Pak Soleman, Anda memandangnya bagaimana? Apakah apabila memang perang via darat ini memang dilakukan, ini akan menjadi keunggulan dari Iran? Saya kira kalau pasukan darat nanti itu akan masuk dari Israel sana ya. Kalau dari Amerika ke jauh sekali, dan Amerika mungkin masih punya trauma dengan kasus di Afghanistan, kalau pasukan darat ya. Tapi mereka akan mempertahankan seperti tadi disampaikan bagaimana masalah di Irak. Saya kira itu akan jauh seperti itu, Bu. Gitu. Oke, kalau ini adalah sebuah perang yang harus diantisipasi akan menjadi nafas yang panjang. Iya, ini tidak menjadi harapan semuanya. Tapi Mas Evata, apabila memang harus diakhiri melalui meja dialog, siapa, negara mana yang masih akan didengarkan oleh kedua negara? Ya, kita bisa melihat bahwa untuk diplomasi tidak langsung selama ini Oman masih menjadi kandidat yang bisa dipercaya. Tetapi apabila ini terus berlanjut, saya kira diplomasi ini cukup terlambat. Hanya bisa dengan intervensi militer yang cukup kuat dari negara-negara pemegang veto yang lainnya. Kita bisa melihat misalkan kalau Cina nanti masuk atau Rusia nanti masuk, atau mungkin Inggris ya, tapi mungkin itu sangat sulit ya, ataupun Prancis itu pun juga berada pada posisi yang cukup abu-abu. Mereka malah mengirimkan kapal perang berada di sana dan mungkin saja membantu Amerika Serikat, dan NATO mungkin akan berada pada pihak Amerika Serikat. Nah, kita bisa melihat bahwa Iran masih berada posisi sendirian hari ini, dan belum benar-benar ada yang simpati. Simpati hanya muncul mungkin dari Pakistan, tidak dari negara-negara yang lain. Tapi kalau perang ini berkepanjangan, bisa saja koalisi dari negara-negara Teluk akhirnya merasa bahwa ada upaya pendudukan secara tidak wajar, dan ini mengancam energi dunia, dan kita bisa mengalami krisis energi dunia. Maka semua berharap agar ini segera selesai. Demikian. Oke, membawa perang ini ke meja dialog agar ya adu kuat intelijen Iran versus AS Israel jangan berlangsung panjang. Pak Soleman Ponto, mantan Kabais, dan Mas Evata Filomena Boromeo Duerte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi aktivis Del Pedro Marhain dan 3 terdakwa kasus penghasutan saat demonstrasi Agustus 2025 divonis bebas. Saudara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas aktivis Del Pedro Marhain dan juga 3 terdakwa kasus penghasutan saat demonstrasi Agustus 2025 lalu. Hakim menyebut Del Pedro Marhain, Harik Anhar, dan juga Syahdan Hussein serta Muzaffar Salim tidak bersalah melakukan tindak pidana penghasutan.
Putusan bebasnya 4 terdakwa kasus penghasutan disambut riuh para pengunjung sidang, saudara. Hakim meminta hak-hak para terdakwa termasuk harkat martabat dan kedudukan mereka dipulihkan. Hakim memerintahkan mereka dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Del Pedro Henry Mansyah, terdakwa 2 Muzafar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Haris Anhar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat penuntut umum. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memerintahkan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. Kemenangan ini, vonis bebas ini bukan hanya milik kami berempat, bukan hanya milik tahanan politik di Jakarta, tapi milik seluruh tahanan politik dan masyarakat Indonesia di luar sana. Kami berharap seluruh hakim yang tengah mengadili perkara tahanan politik serupa, baik di Jakarta, baik di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan wilayah lainnya, harap menggunakan jurisprudensi atau pertimbangan majelis hakim yang demikian arif dan bijaksana. Saudara, banyak pilihan menu berbuka di Bandung, Jawa Barat. Salah satunya nasi liwet bakar sapi mercon. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Saudara, nasi liwet bakar sapi mercon jadi salah satu menu pilihan untuk berbuka puasa di Bandung, Jawa Barat. Nah, ini dia saudara tampilan dari nasi liwet yang sudah dimasak di dalam kastrol, dibakar dalam gerabah dan dialasi dengan daun pisang, saudara. Proses masaknya ini menghasilkan nasi liwet bakar dengan aroma rempah yang khas Sunda banget, dan juga nasi liwet ini menjadi lebih pulen. Tambahan ada tahu, tempe, dan juga ikan asin, serta jangan lupa ada lalapan dan juga sambal yang tentu menambah kenikmatan menu untuk disajikan saat berbuka puasa. Kalau yang ini saudara di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Mongolian barbecue, jadi salah satu hidangan yang diburu warga untuk berbuka puasa. Berbahan dasar ayam, cumi, daging, kemudian dicampur dengan brokoli juga, dan tentu saja ada seafoodnya nih, menambah kenikmatan rasa Mongolian barbecue. Dengan resep rahasia, cita rasa dari menu ini begitu khas sehingga jadi salah satu menu favorit warga untuk berbuka puasa. Sambal spesial Dalton. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.